Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, hingga kita dapat menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, dan kita dipermudah untuk meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa sekali. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum, maka itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini modal utama bagi seorang Muslim untuk mempelajari agama dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Maka kita harus syukuri dan harus kita tumbuh kembangkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menuntut ilmu syar'i, dengan cara mengikuti pola bagaimana para ulama terdahulu mereka mempelajari ilmu agama. Datang ke majelis ilmu, ya datang dengan membawa catatan, duduk dengan hikmah, kemudian menjaga adab-adab ketika datang ke majelis ilmu, tidak boleh tidur ketika majelis ilmu, tidak boleh ngobrol dan yang lainnya. Itu supaya kita mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka akan jauh keberkahan tersebut. Dan ingat, pesan para ulama adalah tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustakbir, yaitu orang yang menyombongkan diri dan orang yang pemalu. Itu tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi ketika kita mendatangi majelis ilmu, siapapun yang memberi kajian dan ilmu apa yang disampaikan, selama itu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manhaj salaf as-salih, maka adalah kita tetap menganggap itu sebuah ilmu baru bagi kita, sehingga kita dapat dengan mudah untuk menyerap ilmu tersebut. Nah, kemudian dalam senantiasa kita bersolat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan yang terpenting dan tidak kalah pentingnya adalah kita mempelajari sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah hadir ke majelis dalam rangka untuk menjadi umat yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana didapatkan informasi dari panitia kajian bahwa pada malam ini pembahasan kita adalah tentang apa? Apa judulnya ibu-ibu di belakang? Sabar menghadapi musibah. Nah, jadi siapapun yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan mendapatkan atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kita yang kaya, kita yang miskin, kita yang susah, yang senang, sama. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bagaimana menyikapi ujian tersebut? Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah harta yang lebih dari orang-orang yang lain, orang lain,
Dan suatu ketika kita akan diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sengsara, merasa sempit dada kita. Terkadang kita tertawa, terkadang menangis. Itulah kehidupan di dunia ini. Tidak ada orang yang hidup itu terus tertawa, bahagia, senang. Tidak. Pasti dia akan yang diselingi dengan sesuatu yang terkadang menyempitkan dada dia. Itu pasti. Nah, di malam ini tujuan kita mempelajari hadir ke kajian ini adalah agar kita cermat dan cerdas dalam menyikapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita katakan anugerah kenapa? Terkadang Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang ketika Allah berikan kesenangan, dia tidak mampu untuk melewatinya. Jadi Allah berikan dia kesengsaraan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah coba kita dengan sesuatu hal yang menyedihkan hati kita, jangan lantas kita mengatakan Allah tidak sayang dengan kita. Allah itu sayang kepada kita, bagaimanapun kondisinya. Tapi yang perlu diingat adalah ketika Allah memberikan kita kesenangan misalnya, jangan kita lupa. Nanti ada masanya ketika kita terlalu senang, akhirnya Allah menguji kita dengan kesengsaraan. Tujuan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslimah dia harus mengimani dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala musibah yang menimpa dirinya itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi semua yang terjadi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22. Boleh ditulis Pak? Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sungguhnya demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah, apapun yang terjadi di atas muka bumi, misalnya tiba-tiba roboh rumah kita misalnya. Roboh misalnya. Itu sudah ditakdirkan atau tidak? Sudah. Walaupun misalnya tersenggol dengan banjir bandang misalnya, tetap ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal yang terjadi pada diri kita itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi adalah kita harus bersiap-siap. Bersiap-siap sebelum segala sesuatu itu terjadi. Agar apa? Agar kita punya bekal untuk menjawab ujian tersebut. Jadi seorang mukmin itu harus siap dalam setiap kondisi. Ketika dia senang, dia siap untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah timpakan bencana kepada dirinya, dia harus bersabar. Jadi orang mukmin itu kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman. Apabila dia ditimpa atau dia diberikan kesenangan atau kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah. Jika dia diberikan atau ditimpa musibah, dia bersabar. Dan jika dia berdosa, dia langsung beristighfar kepada Allah SWT. Itu semuanya baik. Jadi orang beriman harus punya prinsip itu. Yang pertama, jika dia diberikan oleh Allah kesenangan itu harus mobil mewah, kebahagiaan hati kita itu semuanya merupakan kemudahan kita untuk makan, minum, kita ke kamar mandi, kita bisa berjalan, kita bisa bernapas, kita bisa melihat, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kenikmatan itu masih ada pada diri kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mata digunakan untuk bermaksiat,
Jangan tangan digunakan untuk bermaksiat. Jangan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud bersyukur itu adalah kita menggunakan kenikmatan untuk dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmat tersebut kepadamu. Namun jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Innallaha, itu dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka yang merubah diri mereka sendiri. Ya, terkadang musibah itu Bapak Ibu, sakit misalnya. Tahu ya, sakit itu Pak enggak serta-merta dia langsung stadium 4 enggak. Stadium 1, 2, 3, baru keempat kan. Nah, sebelum itu terjadi, jaga kesehatan. Setelah makan tuh jangan langsung tidur. Kenapa? Banyak efek buruknya. Bahkan kata para ulama bidang kesehatan, mereka mengatakan itu bisa menyebabkan kematian seseorang. Jadi setelah makan tuh minimal kita 2 jam, setelah itu baru tidur boleh. Ada 3 jam. Ini baru 15 menit makan langsung tidur. Itulah menyebabkan bisa lemak numpuk di perut. Itu makanya perutnya agak sedikit maju. Bisa asam lambung dan lain-lain penyakit Pak. Jadi penyakit itu bermula dari lambung. Ya, dan seterusnya. Nah, sebelum itu terjadi maka jagalah kesehatan kita. Terkadang musibah itu penyebabnya adalah karena bima kasabat aydikum. Ya, karena ulah tangan kita sendiri musibah itu. Ya. Bagaimana Ustaz, sudah terlambat? Gak ada kata terlambat Bapak Ibu sekalian. Selama kita masih meyakini bahwasanya ini adalah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu pasti baik. Semua musibah yang menimpa kita itu pasti baik. Dan Allah akan menguji kita sesuai dengan kadar agama dan keimanan kita. Kita tidak akan diuji sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Beliau ingin punya anak. Setelah sudah punya anak, sudah beranjak dewasa, disuruh apa sama Allah? Suruh sembelih. Kita gak ada ujian seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jika kita diuji dengan ujian yang diberikan oleh para nabi dan rasul, kita tidak akan mampu. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Yang paling dahsyat ujiannya? Apa kata Rasulullah? Al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisal dengan mereka. Orang-orang yang mengikuti para nabi itu cobaan itu, ya, mengikuti bagaimana nabi diuji. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini semuanya sedang diuji oleh Allah SWT. Kita kaya, kita berada, kita miskin, kita tidak ada harta, itu ujian dua-duanya. Maka bagaimana kita menyikapi dengan baik? Maka pelajarilah dengan seksama dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan sabar ya, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, sabar itu adalah artinya secara bahasa adalah ya habsun nafs, yaitu menahan emosi. Dikatakan sabar itu adalah kita menahan diri dari berputus asa dan menahan lisan kita dari keluh kesah. Jadi hati kita itu harus kita tahan supaya kita tidak putus asa ketika diuji oleh Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan sabar. Dan kita menahan lisan kita dari berkeluh kesah, serta menahan anggota badan ya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan sabar. Jadi putus asa tepatnya di hati. Jika hati seseorang itu lemah, dia bukan berputus asa. Kenapa bisa putus asa? Karena tidak punya ilmu tentang itu. Ini perkaranya ilmu Bapak Ibu sekalian. Untuk menghadapi musibah ini berkaitan dengan ilmu.
Jika ilmu kita cukup untuk menghadapi ujian, kita lewat. Gampang. Bapak pernah kan ujian dulu kan? Waktu di SD, SMP, SMA, pernah kan? Ketika kita belajar di materi tertentu, kita bisa menjawabnya. Tapi ada materi yang kita tidak bisa menjawabnya. Atau dulu kan misalnya ada sebagian orang yang belajar sistem SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Jadi besok ujian misalnya fisika, malam ini lah dihabiskan itu 5 bab sekaligus. Selama ini kemana? Coba dibedakan antara orang yang mengerjakan, orang yang belajar hanya 1 malam dengan orang yang sudah belajar sebelum persiapan. Nah, coba kita bandingkan. Pasti mana yang lebih maksimal hasilnya? Pasti yang sudah belajar sebelumnya. Selama 5 bulan itu dia belajar. Belajar siangnya, malamnya di murojaah. Ya, dan persiapan membaca untuk pelajaran besok. Besoknya belajar, yang kemarin kita di murojaah lagi. Sampai semua bab itu dipahami. Sama juga di pesantren, belajar nahwu misalnya. Bab ini bisa isi. Nanti pelajari, malamnya pelajari ringan. Besoknya begitu juga. Nah, ujian kehidupan itu nggak ada habisnya, Pak. Tapi hampir sama dengan ujian kita di sekolah. Ketika kita diuji berarti Allah menginginkan kita naik derajat. Dan ingat, Pak, Allah akan menguji seorang hamba itu sesuai dengan kadar keimanan dan agamanya. Bapak tidak akan mungkin diuji seperti Rasulullah. Kita tidak akan diuji seperti Rasulullah dan para sahabat juga akan mampu kita. Karena keimanan kita tidak selevel dengan mereka. Kita baru diuji hujan aja misalnya. Mau gerak ke masjid untuk taklim itu sulit apa berat? Dua-dua sama ya. Hujan, ada alasan ditanya nanti sama Ustaz Dobri, hujan Ustaz yang datang saya. Ya kan? Begitu. Ada, Pak. Coba di zaman dahulu bagaimana, Pak? Sholat kita pedang itu sudah terurus itu, tidak menebas leher kita kan? Kalau kita nggak akan mungkin mampu. Maka jangan berandai-andai kenapa saya nggak dihidupkan di zaman Nabi Muhammad. Bisa jadi kita dihidupkan zaman Nabi Muhammad, kita ikut Abu Jahal, Abu Lahab kan? Jadi sudah itu nggak usah dipikirkan lagi. Sekarang ini orang Islam yang baik itu adalah dia memaksimalkan untuk mengerjakan hari ini. Waktu kita cuma 3, Pak. Yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Orang yang beriman itu adalah harus cerdas dia. Yang lalu sebagai pelajaran, yang sekarang dimaksimalkan dia untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan, dan yang akan datang disiapkan. Bukan untuk ditakuti. Kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka akan menganggap yang telah berlalu itu menjadi momok yang sangat menakutkan. Maksudnya yang sangat menyedihkan bagi dirinya itu akhirnya dia menjadi lemah. Orang Islam tidak seperti itu. Dia harus kuat bagaimanapun kondisinya. Sama misalnya seorang suami menghadapi istrinya. Kadang suami istri itu juga begitu. Ketika istri tidak memahami tentang suaminya atau sebaliknya, akhirnya mereka satu dengan yang lain itu menjadi ujian. Istri jadi ujian bagi suaminya, suami jadi ujian bagi istrinya. Jadi sebaiknya itu kita jangan jadi ujian bagi orang lain. Kita harus membantu orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu kita. Supaya kesabaran itu ya senantiasa menolong kita semua. Ilmu yang kita miliki itu bisa menolong kehidupan kita dan orang yang ada di sekitar kita. Perkaranya adalah banyak kaum muslimin yang nggak belajar agama dan pada akhirnya satu dengan yang itu saling menguji, menjadi ujian. Anak jadi ujian bagi bapaknya, bapak ujian bagi anaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jauh dari majelis ilmu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian. Sabar itu tidak bisa diterapkan kalau orang tidak paham tentang agama. Ya, tidak paham. Ya. Nah, jadi ketika seseorang ingin ingin dia bersabar, maka contohlah Rasulullah SAW. Ya, bacalah sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Ya kan? Bacalah sirah Nabi Muhammad SAW.
bagaimana seorang yang berakhlakul karimah sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau bergelar sebagai Al-Amin. Al-Amin. Namun ketika beliau mulai mendakwakan Islam, orang-orang semuanya banyak yang mendustakan, terutama kafir Quraisy. Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Apa yang didakwakan oleh Rasulullah Tauhidullah itu dibantah oleh mereka, didustakan. Bahkan mereka mengatakan, wahai Muhammad, jika kamu ingin menikah dengan wanita yang paling cantik, ya, yang anak-anak kami akan nikahkan dengan kamu. Kalau tujuan kamu berdakwah dulu itu, kalau kamu menjadi raja, akan kami angkat kau jadi raja. Kalau kamu punya pengen harta ini, kami kasih sama. Tapi syaratnya adalah kamu berhenti dari dakwahmu. Keyakinan kami itu. Cobaan beliau sangat berat Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Sangat berat cobaan beliau. Namun beliau begitu pun tetap istiqomah untuk meneruskan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus perlu belajar, banyak membaca tentang sirah beliau. Dan kalau bisa kita mempunyai buku tentang sejarah Rahikul Maktum itu ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakuli. Itu sangat luar biasa, itu Bapak silakan itu dimiliki, ya, agar supaya kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan atau kehidupan Rasulullah SAW. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengabarkan tentang kiat sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dan takdir buruk. Jadi seorang muslim harus dia memahami dengan benar apa itu iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dia harus betul-betul punya ilmu tentang itu. Kenapa? Jika tidak memiliki ilmu tentang takdir baik dan buruk, ya, dia pasti akan lemah dalam menghadapi ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk bagi dirinya. Itu bisa lemah. Ya, iya. Ketika Allah coba di bagian hartanya, dia akan jauh dari masjid. Yang dulu kita ke masjid, dia akan diuji dengan keluarganya. Jika dia tidak mengimani atau memahami atau tidak belajar tentang takdir baik dan takdir buruk, maka dia pasti tidak akan bisa melewati musibah. Jadi kita harus yakini Bapak Ibu sekalian, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mentakdirkan bagi manusia segala kejadian yang ada di atas muka bumi ini? Kata Rasulullah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah menentukan kita ini. Orang tua kita siapa, kita jalankan oleh siapa, kita tinggal di mana, usaha kita apa, nanti kita berakhir bagaimana. Allah sudah tentukan semuanya. Jadi harus kita yakini bahwasanya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita harus yakini itu semua Bapak Ibu sekalian. Jadi beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini landasan kebaikan yang harus kita pegang kokoh, dengan pegang betul-betul, ya, agar supaya kita meridhoi segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah ini Bapak sekalian sama dengan ujian. Jika kita ingin melintasi ujian dengan baik, maka pelajari dulu. Pelajari ujian-ujian tersebut agar kita bisa dengan mudah untuk menang. Jadi manusia itu tidak ada berhentinya untuk mendapatkan ujian. Kita hidup ada ujian sampai kapan? Sampai meninggal. Setelah meninggal berhenti ujian. Berhenti. Enggak, apa ujiannya? Fitnah kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu ujian Bapak Ibu sekalian. Setelah kita di alam barzakh, selesai. Hari kiamat ditegakkan, habis. Nah, kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan selama di atas muka bumi.
penimbangan amal, ya, catatan amal, melewati sirat dan yang lain sebagainya. Itu semua ujian, Pak. Kapan berakhir? Ketika kaki kita sudah melangkahkan ke pintu surganya Allah Subhanahu, sudah berakhir. Jadi jangan bilang kita, Pak, saya udah nggak sanggup lagi. Kita orang Muslim, Bapak Ibu, harus kuat. Ujian kita tidak seberapa dibandingkan dengan para pendahulu kita, para ulama salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana mereka dulu diembargo atau dibunuh oleh kafir Quraisy. Yang menentang itu bukan orang lain, keluarganya sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab itu siapa? Itu paman-pamannya. Ya kan? Jadi ujian yang kita hadapi sekarang itu, misalnya kita tentang dakwah kita, lihatlah Rasulullah bagaimana dakwah. Dan dibunuh beliau, kita kan enggak. Cuma dibilangin ini. Paling itu cuma beberapa waktu. Setelah itu lewat, selesai. Betul kan? Sekarang ada lagi yang cerita tentang dana. Aman sudah kan? Sudah punya masjid, sudah punya ustaz kita di sini, ada taklim rutin, masya Allah. Jadi Allah maka mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita harus meyakini hal tersebut. Jadi ketika kita ya sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan aman hidup. Kemudian yang kedua adalah yakinlah bahwa ada hikmah di balik setiap cobaan. Yakinlah kita Bapak Ibu sekalian bahwa setiap cobaan itu pasti ada hikmah. Jadi seorang beriman itu harus mengimani dan dari harus meyakini bahwa segala cobaan yang Allah berikan itu pasti ada hikmah. Misalnya kita dilarang misalnya sholat atau pengajian di masjid fulaniyah. Terus Allah berarti kita dibangunkan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah kejadian kebakaran di sebuah pasar. Habis semua. Jualan mereka semua habis sampai seluruh-seluruhnya habis. Kemudian Allah bangunkan yang baru, yang lebih kokoh lagi. Yang tikus itu nggak bisa masuk. Kalau dulu itu kan papan-papan pun bisa masuk kan. Sekarang nggak lagi. Banyak ke musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita baru tahu setelah itu. Makanya ketika terjadi musibah kita harus bersabar langsung. Ya. As-sabru inda sadamatil ula, kata Rasulullah. Sabar itu adalah di awal permulaan ketika terjadi sesuatu itu. Image langsung Bapak Ibu sekalian. Bapak pernah jatuh dari kendaraan? Pernah? Apa yang Bapak ingat? Marah-marah sama imam enggak? Hah? Jangan. Katakan dulu qadarullah wa masyara'a. Allah telah mentakdirkan dan Allah telah melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Udah. Baru kita ngomong baik-baik. Pak, gimana nih Pak? Karena saya patah nih. Karena saya patah nih Pak. Gimana Pak? Baru kita ngomong. Ya kan? Jangan dimarah-marah dulu kamu nih. Dan kerja kamu tanggung balik nih. Saya semua. Jangan. Kita harus mengatakan dulu Bapak Ibu sekalian. Ketika terjadi musibah itu kita langsung adabkan ini hati kita ini. Jadi kamu nggak tahu Pak, saya itu Kapolres itu Kapolres yang mengandalkan itu Pak. Allah sudah mentakdirkan kita jatuh. Jangan kita salah-salahkan. Dia pun nggak mau nabrak kita sebetulnya kan. Ada orang sengaja nabrak? Nggak sengaja. Tapi janganlah pula lampu merah diterobos juga ya kan. Nggak kabar orang nanti. Tapi insyaallah ikhwan-ikhwan ini semua patuh-patuh. Ya kan? Iya. Terkadang kita diuji oleh orang-orang di depan kita. Kiri ini jalan kita, tapi diambil, udah sabar Pak. Kita mikir, jangan tronton di depan, kita mikir Mas. Ya kan? Ada kontainer di depan itu Pak. Dia ngambil
jalan kita, dia kan mau laju melewati kendaraan di depannya. Terkadang kan kita bagus kita turun di derong nggak apa-apa. Itulah bukti kesabaran kita. Dan kita ada bus besar kita, ada tabrakan. Innalillahi kita insyaallah pasti. Itu menguji kesabaran kita. Kalau kita sudah ngaji harus kita sabar. Jadi kita ludahin bus itu nggak ada gunanya Pak ludahin bus. Paling kena bannya paling kan. Betul kan? Jadi kalau ada kondisi seperti itu kita mengalah bukan berarti kita nggak berani Pak. Orang sabar itu adalah dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu tapi ditahan. Kita bisa marah sebetulnya, tapi kita tahan Pak. Itu latih. Kata Rasulullah, al-ilmu bit-tahallum. Sama dengan ilmu, al-ilmu bit-ta'allum wal ilmu bit-tahallum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar dan kesabaran itu didapatkan dengan berlatih. Latihan Pak, sabar. Di rumah punya anak banyak misalnya, kan banyak itu macam-macam kan. Sudah anaknya 6 misalnya, 6, 7 misalnya, kan banyak kan Pak. Sabar Pak. Ya kan? Nanti lagi makan, bapaknya makan, anaknya lari, injaklah itu piring kan. Gimana kira-kira Pak? Hah? Gimana kira-kira? Mana tua-tua nasi itu belum masak yang lain, cuma ini. Bapak lapar pulang kerja, ya kan? Dipijak sama anak kalau habis main pasir di luar. Nah, gimana kira-kira Pak? Bisa itu sabar? Bisa? Alhamdulillah. Ya kan? Ibu-ibu insyaallah, ibu-ibu udah sabar. Pasti ibu-ibu insyaallah tak merepet kan Bu? Enggak merepet, tapi langsung ambil telinganya. Makanya di mana nak? Pasti. Itu kita belajar sabar di sini. Ya, makanya keluarga itu adalah sebagai ujian bagi kita. Nah, kita berlatih di sini. Ya, yakinlah segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Allah menjadikan kita begini agar kita begini. Allah sudah tahu. Dan Allah sudah menentukan kadar itu sudah Allah takar dengan baik. Pokoknya tidak akan melebihi ya kemampuan kita untuk menghadapi ujian. Tidak akan. Pasti kita akan mampu melewati itu semua. Kemudian yang ketiga adalah ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi itu belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, jadi ketika kita timpa musibah, lihat Pak, orang yang lebih dahsyat lagi cobaan dibandingkan kita. Kita misalnya diuji dengan orang tua kita yang temperamen, suka marah-marah. Kita diuji kan? Diuji. Semua salah. Ini salah. Senggol-senggol aja dimarahin. Ya kan? Adik nangis dimarahin kita, ya kan? Padahal bukan kita yang kuat, begitulah kita diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada itu belum seberapa. Harus kita ingat itu. Musibah yang menimpa kita itu belum seberapa. Makanya Rasulullah mengatakan musibah yang menimpa kata Rasulullah sungguh akan menghibur kaum muslimin. Maka kita baca bagaimana perjalanan beliau. Ketika kita mengingat perjalanan beliau menghadapi ujian-ujian yang Allah ujikan kepada beliau, insya Allah kita akan damai hati kita. Ingat, Rasulullah itu memiliki anak laki-laki. Siapa namanya? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ada mereka hidup, tidak meninggal. Beliau menginginkan punya anak laki yang bisa meneruskan perjuangan dakwah beliau. Tapi apa? Allah ambil semuanya ketika mereka kecil. Ketika beliau, kalau seandainya Ibrahim, Abdullah dan Qasim semuanya besar misalnya, maka mereka otomatis bisa menjadi nabi kan? Karena tidak ada nabi setelah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat Bapak Ibu sekalian, beliau menangis ketika meninggal anaknya Ibrahim, menangis. Siapa yang tidak menangis? Ya, anak yang diidam-idamkan untuk meneruskan dakwah,
kemudian Allah ambil ketika mereka masih kecil, masih balita. Ya. Nah, jadi bagi kita yang tertimpa musibah yang sama dengan beliau, ingatlah beliau. 3 anak laki-laki meninggal semuanya. Ya, meninggal semuanya. Maka Rasulullah, ya, ingatlah musibah yang menimpaku, kalian insyaallah akan terhibur. Jadi intinya apa? Musibah yang menimpa kita itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian dibandingkan para pendahulu kita. Ya, dibandingkan dengan para pendahulu kita. Ya, harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Musibahnya berkaitan akhirat atau dunia? Akhirat atau dunia? Akhirat atau dunia Bapak Ibu? Masalah dunia. Betul? Dunia atau akhirat? Masalah dunia. Kita diperintahkan untuk melihat yang lebih tinggi atau lebih rendah? Artinya lebih sengsara lagi? Lebih sengsara, supaya kita ini terhibur hati kita. Kita masih ngontrak rumah kita misalnya, kita sudah menikah, masih ngontrak rumah kita, ya kan? Lihat orang yang di bawah kita, kan ujian juga kan? Kita punya kendaraan sepeda motor, lihat orang yang naik sepeda dan seterusnya. Begitulah cara melihat ujian itu, bahwasanya belum seberapa dibandingkan yang orang-orang sekitar kita atau para pendahulu kita dalam masalah dakwah. Kita harus ingat itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah, ya, kita harus tahu bahwa semakin kuat iman kita, maka kita akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang bedanya Bapak Ibu sekalian, ujian sebelum kita ikut kajian sunnah, setelah dibandingkan dengan ujian yang sekarang kita sudah ikut kajian sunnah, itu berbeda cara penyikapan. Betul apa salah? Betul. Kita lebih bisa bersabar lagi dibandingkan dengan sebelum kita mengenal agama ini. Betul kan? Betul. Dulu kalau bisa diuji kita, lagi masih muda ya kan, pantang senggol sedikit ya kan, tarang gitu ya. Apa mau ini misalnya? Begitu kita. Oh, sekarang soal jangan lagi begitu Pak. Yang kamu apa lihat? Lihat ini, nah, bekas tato ini. Ya, nggak usah lagi. Nggak zamannya lagi Bapak Ibu sekalian. Orang takut dengan dakwah ini gara-gara kita ngancam-ngancam seperti itu Bapak. Sabar aja. Rasulullah pernah ngancam-ngancam? Bukan. Rasulullah ketika berhadapan dengan siapapun itu nggak pernah kalah Pak. Nggak pernah kalah. Bertanding 1 lawan 1, 1 by 1. Itu nggak kalah Pak. Nggak pernah kalah. 1 lawan 1 nggak pernah kalah Pak. Ya. Kita baru dibilang begini kita langsung emosinya. Kita harus sabar Bapak Ibu sekalian. Jika kita sabar, mereka mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada kita hina mereka. Kamu calon penghuni neraka aja kamu. Ya. Kamu nggak paham ini, kamu nggak paham hadis, nggak paham. Akhirnya mereka lari dari hidayah. Siapa yang rugi? Kita rugi Bapak Ibu sekalian. Ya. Seharusnya kita jadikan itu momen untuk mendakwai dia. Ternyata ketika kita berkata kasar, akhirnya dia lari. Jadi mereka memuji, sebetulnya mereka ingin mengenal dakwah sunnah ini. Karena kita bersikap kasar, acuh tak acuh, akhirnya mereka lari. Dan itu jadi musibah yang kedua yang berikutnya. Kemudian kita juga yakinlah kita yang berikutnya bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, sehingga kita bersabar. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita harus yakin. Itu untuk menunggu kita untuk sabar dalam menghadapi musuh. Gak mungkin kita tuh lapar, ya gak mungkin. Gak mungkin kita susah, terus gak mungkin. Gak mungkin kita sedih, terus gak mungkin. Pasti ada masa Allah akan memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar bagi kita semua. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah janjikan.
kepada siapapun, terutama bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panutan kita adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita harus yakin bahwasanya segala kesulitan pasti ada kemudahan. Tinggal kita untuk mengaturnya bagaimana? Mengatur hati kita. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus manage hati kita agar supaya hati kita ya damai ketika menghadapi musibah tersebut. Sabar kita dalam menghadapi musibah tersebut dengan kita meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Harus kita yakin ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita ulang-ulang adalah yang berikutnya adalah dalam kita menghadapi segala ujian dengan memperbanyak kualitas sabar kita. Sabar itu ada batasnya apa tidak? Tidak ada batas kesabaran Bapak Ibu sekalian. Ya, jika ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya lain. Nah, lain ya. Sabar itu ada batasnya teman. Tidak ada batas sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya udah sabar. Ya, sabar dan sabar. Kita harus menahan diri kita. Kalau orang yang sabar itu dia akan mendapatkan kenikmatan yang luas. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum min ghairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang bersabar tidak ada perhitungannya. Ya, orang bersabar itu tidak ada batas pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kita harus bersabar menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Terkadang sabar menghadapi anak istri kita, si istri menghadapi suami dan anak-anaknya. Terkadang kita menghadapi kendaraan kita sabar. Bulan ini mengeluarkan uang 1,5 juta untuk apa? Merawat sepeda motor. Bulan depan, bahkan nggak sampai bulan depan, ada lagi yang rusak. Sudah diperbaiki, besoknya kecelakaan. Mana Pak? Habis 5 juta misalnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Nah, kenapa? 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 Ya, iman. Kenapa? Iya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi? Karena mungkin Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Karena kesabaran itu adalah keimanan, merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu seperti kepala pada jasa. Jadi orang yang nggak bersabar itu Pak, dimanapun dia hidup dia pasti akan susah. Mukanya cepat tua. Umurnya masih 50 tapi kondisi wajahnya sudah seperti 95 tahun. Iya kan? Tapi Bapak jangan lihat apa ya, lihat orang umur sekian itu nggak ada apa-apa. Itu tapi itu bisa sebabnya karena kurang sabar. Umurnya sekian tapi mukanya lebih tua daripada umurnya besar. Nah, itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan itu akan berefek juga. Yang berikutnya adalah dalam kita melatih bersabar ketika terjadi permasalahan itu di permulaan. Ya, ketika terjadi musibah kita langsung bersabar. Seperti kita sebutkan. Innamas sabru inda shadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika awal ditimpa musibah itu terjadi. Maka di situ kita harus melatih kesabaran. Kita jelaskan tadi di permulaan. Berikutnya adalah kita harus yakin bahwa pahala orang yang bersabar itu sangatlah besar. Kita harus yakin bahwa besar. Ketika kita menghadapi ujian, cobaan, kita harus tahu bahwa Allah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi
Orang-orang yang bersabar, pahala mereka tanpa perhitungan. Kita harus tahu sangat besar pahala kesabaran yang kita lakukan. Apa pahala bagi orang yang bersabar yang tanpa ada perhitungan? Yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia salamun alaikum bima sabartum, sejahtera bagi kalian karena kalian sudah bersabar. Jadi orang-orang bersabar itu yang layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melakukan segala sesuatu itu kita harus sabar. Mendapatkan ini sabar, itu sabar. Semuanya harus sabar. Karena apa? Surga itu akan dihuni oleh orang-orang yang sabar. Sabar menuntut ilmu, sabar sholat, sabar mendapatkan musibah. Sabar kan ada 3 hal. Yang pertama sabar as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua as-sabru an ma'asillah, bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah as-sabru ala masaib, bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. Di 3 hal yang harus kita ingat. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama adalah mencari Allah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dan meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Dan menghadapi musibah-musibah juga butuh kesabaran. Kita harus bersabar. Ya harus bersabar. Mentaati Allah bersabar, meninggalkan maksiat juga bersabar, dan menghadapi musibah-musibah harus bersabar. Kemudian berikutnya adalah senantiasa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika musibah menimpa kita, ucapkan ini. Apa artinya? Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebagai pelipur lara kita. Tapi alhamdulillah kita yang sudah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ketika kita musibah itu lebih enak ya. Lebih nyaman. Meninggal orang tua kita, orang-orang kita cintai, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun mata Bapak Ibu sekalian, air mata itu menetes itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah kita meratapi mereka. Kita jambar rambut kita sampai lepas di rambut misalnya. Kita tarik kantong kita sampai koyak baju kita. Nah, itu dia yang tak boleh. Ada pun menangis juga kan? Ya. Begitu meninggal langsung kita cukur semua rambut kita misalnya. Kita alis kita cukur semuanya, itu udah tak. Ya kan, itu namanya meratap, itu nggak boleh. Jenggot kita habiskan semua. Kita ambil semuanya. Nggak boleh seperti itu. Tapi insya Allah kita semuanya harus belajar. Dari musibah-musibah yang kecil Bapak Ibu sekalian kita belajar. Misalnya kita berdagang. Nah, pulang-pulang kita setoran nih ke siapa? Yang sudah menikah setoran ke orang rumah ya kan? Rupanya jatuh di apa? Di jalan uangnya. Ya, hasil satu hari 2 juta misalnya, jatuh semua Pak. Sak modal-modalnya ada, modal mandil semua, jatuh semuanya. Kira-kira gimana ya Pak? Apa yang Pak lakukan? Ya? Insya Allah kalau istri sudah paham agama, insya Allah nggak akan direpet. Oh masih ada Pak? Berarti belum lah kan? Ya. Kita biasakanlah jujur. Kalau misalkan jujur betul-betul kita memang hilang, ya kita bilang hilang. Malah ambilkan di ATM itu 2 juta. Kita nggak perlu bilang. Nanti suatu saat baru kita bilang. Sama dengan seorang sahabat dahulu yang meninggal anaknya. Siapa namanya? Masih ingat? Sulaim. Anaknya sudah tiada. Kemudian Abu Talha suaminya bertanya tentang anaknya bagaimana. Sudah aman.
Ya, ternyata apa memang sudah meninggal dunia. Tidak diberitahu sampai mereka tidur, bangun, mereka bersama, akhirnya baru disampaikan bahwasanya anaknya sudah meninggal dunia. Dari luar, udah sampai jangan dilihat, udah biar dia sedang istirahat. Rupanya istirahat sudah meninggal dunia. Jadi seorang istri itu tergantung suaminya. Namun jika istri mendapatkan hidayah duluan, paham agama dulu, ajarkan suami. Ajak suami, bukan ajak suami itu sama-sama belajar agama. Jika suami istri sudah belajar agama, sabar itu lebih gampang ketika mendapati musibah. Ya, lebih gampang. Yang berikutnya yang terakhir adalah kita banyak mengintrospeksi diri. Muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi diri, Pak. Mungkin ini karena dosa-dosa. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat saya. Begitu harus kita berpikir. Jadi para ulama terdahulu ketika mereka tidak bisa bangun malam, mereka langsung menuduh dirinya bahwasanya ini mungkin karena maksiat tadi siang, saya sulit untuk bangun malam. Kalau Bapak insya Allah semuanya mudah untuk bangun, betul kan? Bangun malam kamar mandi mesti balik lagi tarik selimut. Enggak, insya Allah enggak. Ibu-ibu insya Allah ketika suami kelelahan dibangunkan untuk sholat. Sama juga sebaliknya. Ketika suami bangun duluan, ajak istri untuk sholat tahajud. Itulah keluarga sakinah mawaddah warahmah yang sesungguhnya. Ya. Jadi memang ketaatan itulah yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan kesabaran tingkat tinggi. Ya, dengan kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang saya kasih tahu. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Supaya kita diberikan kesabaran terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. Dan kalau bisa musibah itu jangan berat-berat, ya kan? Tapi kita tetap gak tahu juga Bapak Ibu sekalian. Musibah berat itu karena kita mungkin Allah menganggap kita mampu, maka kita dikasih yang agak berat. Tapi ya, ujian itu pasti akan datang. Tinggal persiapan kita adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa Pak berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran yang luar biasa ketika mendapati atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi kita semuanya ketika kita menghadapi musibah-musibah atau ujian-ujian yang akan atau yang sedang berlangsung bagi kita semua. Nah,